Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami terkait Nigeria Airlines Performance. Jadi pada proyek kami membuat 3 dashboard yang masing-masing memiliki kegunaannya, memiliki hasil informasi tersendiri. Di mana dashboard pertama ada overview yang menampilkan KPI dan beberapa visualisasi, kemudian ada airline dan ada routes. Kami juga memiliki about us di mana menampilkan identitas kami, juga raw data di mana menampilkan data mentahnya. Kemudian langsung saja ke overview. Di sini kami memiliki filter untuk tiap dashboardnya sendiri, yaitu ada 3 filter. Yang pertama ada date atau tanggal, kemudian ada plan, di mana di sini terdapat 6 airline yang tersedia di Nigeria. Kemudian ada route, di mana terdapat banyak sekali route yang bisa kita filter. Nah, di sini kemudian ada KPI, di mana terdapat total flight yang menunjukkan 23.196. Kemudian ada total airline, yaitu 6 tadi, dan ada total routes 166. Nah, langsung saja ke visualisasi pertama, di mana ada delay distribution, yang kita bagi menjadi 4 label. Yang pertama ada 0 sampai 15 menit, kemudian ada 15 sampai 30 menit, kemudian ada 30 sampai 60 menit, kemudian ada yang lebih dari 1 jam, atau lebih dari 60 menit. Kemudian kami sort berdasarkan yang terbanyak terlebih dahulu, di mana delay yang terbanyak itu terdapat di 0 sampai 15 menit, di mana terdapat 10.450 flight. Kemudian ada yang kedua ada lebih dari 1 jam, yaitu 5.819 flight, dan ada 15 sampai 30 menit terdapat 3.948 flight, dan ada 30 sampai 60 menit terdapat 2.979 flight. Nah, di sini kita juga bisa mempraktekkan filter. Misalkan kami ingin melihat delay distribution dari uh, Arik Air dan Airpeace. Maka kita hanya perlu mencentang 2 maskapai tersebut dan terlihat mayoritas dari 2 airline ini tetap dipegang oleh 0 sampai 15 menit. Lanjut ke distribusi kedua, yaitu on time versus delay, di mana di sini membandingkan secara keseluruhan flight di Nigeria, eh, di mana yang on time versus delay. Nah, untuk yang on time sendiri terdapat hitungan di mana jika sudah masuk delay maka dia akan termasuk on time, jika sudah delay maka termasuk delay. Nah, di sini terdapat on time 19,99%, kemudian ada delay 80,01%. Di sini kami juga bisa melakukan filter, misal sampai bulan eh, 7 atau bulan Juli. Terdapat on time 20,30% dan delaynya 79,70% saja. Misalkan kita ingin mempersempit lagi, maka datanya juga berubah dan terlihat bahwa memang dari bulan ke bulan cenderung tidak terlalu besar perbedaannya. Tapi jika kita lihat di monthly flight and delays, terdapat pola yang mudah dilihat sekali bahwa mulai November eh, angka delay semakin tinggi dan angka flight juga semakin tinggi. Jadi di visualisasi kali ini kami terdapat 2 label. Yang pertama ada total flight yang diwakili oleh warna hijau, kemudian ada warna merah yaitu flight yang delay. Dan di sini terlihat bahwa mayoritas semua flight itu delay di Nigeria. Dan di sini kita bisa lihat pola dari bulannya, di mana mendekati akhir tahun atau mendekati uh, musim liburan, flight semakin tinggi, delay semakin banyak. Kemudian ada visualisasi terakhir, ada on time versus delay by day per hari. Di sini bisa dilihat untuk minggu terdapat 23,26 yang on time, kemudian ada Senin 20,21, untuk Selasa 19,38, Rabu 17,30, Kamis 18,29, Jumat 19,74, dan Sabtu 21,80. Di sini terlihat bahwa memang untuk tiap hari performa dari airline di Nigeria memang sangat-sangat buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin terkait dashboard Abi terkait dashboard airline. Oke.
Jadi saya akan menjelaskan untuk dashboard airline. Jadi dashboard airline ini tujuannya itu untuk mengevaluasi dan juga membandingkan kinerja masing-masing maskapai penerbangan berdasarkan performanya, mulai dari keterlambatan, proporsi, terus tepat waktu dan juga skor dari on time performance atau OTP. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini juga terdapat filter-filter yang nantinya itu akan relevan ke semua visualisasi, mulai dari tanggal, airline, dan juga rute. Oke, jadi mungkin kita akan masuk ke visualisasi yang pertama, yaitu average departure by di average departure delay by airline. Jadi di sini kita akan mengetahui rata-rata durasi keterlambatan keberangkatan dari tiap maskapai. Di sini terlihat kalau misalkan United Nigeria dia itu memimpin dengan total rata-rata keterlambatan yang paling tinggi yaitu kurang lebih 112 menit. Lalu untuk yang paling rendah itu ada Value Jet dengan kurang lebih 2,8,65 menit. Lalu di sini kita akan lanjut ke visualisasi selanjutnya yaitu on time versus delay by airline. Jadi di sini akan kita hitung dari total eh, penerbangannya. Nah, lalu kita akan mengetahui dengan ada labelnya warna hijau dan juga warna merah. Untuk hijau ini untuk yang on time dan yang warna merah ini untuk yang delay. Misal kita ingin membaca salah satu barnya yang airpiece dia itu eh, terlihat kalau misalkan terdapat 1.433 penerbangan yang on time dan ada 6.616 yang dia itu delay dia. Dan Airpeace dia ini memimpin dengan total delay terbanyak dibanding maskapai yang lain. Lalu United Nigeria dengan jumlah flight yang paling sedikit dia ada di paling yang terakhir dengan jumlah delay yang paling sedikit juga yaitu 918 delay. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi ketiga yaitu ada bar chart dengan judul On Time Performance Score by Airline. Jadi eh, terdapat sebuah benchmark 70% dari ICAO atau kita bisa sebut itu adalah sebuah organisasi flight atau organisasi penerbangan dengan kalau misalkan kita mau dikatakan baik itu minimal on time performance yaitu adalah 70%. Dengan begitu kita akan mengetahui apakah maskapai itu memiliki nilai yang baik atau tidak. Nah, kita ini di sini menerapkan di maskapai di Nigeria. Nah, setelah kita melakukan perhitungan di sini terlihat kalau misalkan semua maskapai ini tidak ada yang memenuhi benchmark 70%. Nah, tetapi di sini terlihat kalau misalkan United Nigeria dia itu memiliki performa yang paling better daripada maskapai yang lain yaitu dengan 36,21%. Lalu Arik Air dia itu memiliki performa paling kurang baik yaitu 11,09%. Lalu selanjutnya kita ada visualisasi heat map dengan judul Airline Performance by Month. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengetahui uh, setiap maskapai di bulan-bulan tertentu dengan performa yang paling baik dan yang paling buruk itu siapa. Nah, di sini bisa terlihat untuk Airpeace, dia itu memiliki performa yang buruk terutama di awal tahun dan juga akhir tahun. Di akhir tahun, Airpeace itu dia memiliki performa keterlambatan hingga 1.217 flight. Dan tren ini hampir terjadi di semua maskapai. Jadi hampir di semua maskapai itu memiliki keterlambatan paling tinggi pada saat bulan Desember. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai dashboard ketiga yaitu tentang rute. Baik, untuk dashboard yang ketiga, ini kami beri judul dashboard rute. Jadi memang tujuan dari dashboard ini adalah untuk menganalisis performa flight berdasarkan rutenya. Jadi di sini kita memiliki sebanyak 5 buah visualisasi, yang mana di sini mayoritas adalah sebuah berupa bar chart dan satu heat map. Oke, kita mulai dari visualisasi yang pertama. Di sini di sebelah kiri atas ini menampilkan rute-rute yang paling tersibuk. Dan di sini kami tampilkan berupa bar chart dan kami tampilkan berdasarkan peringkat 5 yang paling tinggi atau yang paling sibuk.
Jadi di sini menunjukkan rute yang paling sibuk adalah dari Lagos ke Abuja dengan jumlah flight tercatat sebanyak 3.613. Untuk peringkat keduanya dengan arah sebaliknya yaitu Abuja ke Lagos yang mencatat sebanyak 3.587 flights secara total. Kemudian diikuti dengan rute-rute yang lainnya berjumlah 1.000 dan sampai 500 untuk peringkat limanya. Kemudian di sini juga kami menampilkan di visualisasi yang kedua adalah rute-rute yang paling banyak mengalami delay. Jadi di sini juga kami urutkan menjadi bar chart sebanyak top 5 yang mana di sini memiliki hasil yang lumayan cukup signifikan di peringkat 1 dan 2 sama dengan rute yang tersibuk diikuti dengan rute yang paling delay juga. Jadi di sini untuk peringkat pertamanya adalah Lagos Abuja dengan tercatat sebanyak 3.539 flight yang delay dan diikuti dengan peringkat duanya yaitu arah sebaliknya Abuja ke Lagos dengan jumlah 3.482. Kemudian untuk peringkat ketiga ini ada rute dari Lagos ke Port Harcourt PHC dengan jumlah sekitar 1.000, di peringkat 4 juga 1.000, dan di peringkat kelima adalah jumlahnya sekitar 550. Kemudian untuk visualisasi yang ketiga di sini visualisasi ketiga dan keempat kami bikin berhubungan, yaitu untuk yang ketiga adalah mengurutkan delay berdasarkan bandara keberangkatannya. Untuk visualisasi keempat ini menampilkan delay berdasarkan bandara tujuannya. Jadi kita akan bahas di visualisasi ketiga terlebih dahulu. Di sini menampilkan bahwa bandara dengan keberangkatan asal dari Lagos memiliki peringkat pertama yaitu sebanyak 8.044 flights yang tercatat delay. Diikuti dengan peringkat yang kedua yaitu dari Abuja, keberangkatan dari Abuja dengan 6.700-an delay flight, yang diikuti dengan PHC, NU, dan juga BNI. Kemudian untuk bandara destinasinya atau bandara yang dituju, bandara tujuannya memiliki hasil yang cukup sama di sini. Untuk bandara yang dituju dengan peringkat pertama terbanyak delay adalah dari Bandara Lagos dengan jumlah sekitar 5.800, diikuti dengan Abuja dengan tercatat 4.600 flight yang delay. Kemudian ada PHC dengan jumlah 1.600, NU dengan jumlah 960, dan juga BNI dengan jumlah 864 dengan bandara yang dituju. Kemudian untuk yang terakhir, di sini kami menampilkan sebuah heat map yang mana untuk menunjukkan on-time performance yang berupa persen berdasarkan rutenya. Jadi di sini kami buat menjadi kolom yang menampilkan daftar maskapai sebanyak 6 maskapai, 5 maskapai, dan rute-rutenya. Jadi di sini bisa dilihat contohnya adalah maskapai Airpeace yang memiliki rute ACC ke LFW dengan on-time performance sebesar 100%. Yang artinya dia memiliki jumlah flight dengan jumlah delay sama dengan 0. Kemudian di sini ada juga dari maskapai Arik Air dengan rute BNI ke LOS yang memiliki on-time performance sebanyak 0%, yang artinya dia di seluruh penerbangannya dia memiliki tercatat delay. Dan di sini untuk filternya sendiri kami memiliki dua jenis filter. Yang pertama untuk general, untuk seluruh visualisasi, dan untuk heatmap-nya ini kami memiliki filter sendiri agar bisa membaca visualisasi dengan lebih detail. Nah, baik. Kemudian terkait about us di sini kita navigasikan langsung ke show and hide items, di mana kami menjelaskan anggota kelompok kami dan tim kami, kemudian kami eh, berikan data source-nya, ada GitHub link-nya juga untuk data raw-nya. Nah, kemudian untuk raw datanya sendiri, tersambung juga navigasi ke visualisasi tabel yang sudah kami buat secara menampilkan data raw saja dengan beberapa kolom yang sesuai dengan di Excel, di mana ada tanggal, ada from, ada to, ada flight-nya atau ID flight-nya, kemudian ada flight time-nya, schedule time, actual time, dan schedule time departure, schedule time arrival, dan status,
dan airline-nya, departure, route, dan route type juga. Jadi di sini kami sudah menampilkan sesuai dengan apa yang ada di Excel. Sekian presentasi dari kami terkait proyek kami pada mata kuliah AV di Prag. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.